Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Osa di channel SNKpedia. Kali ini kita akan membahas mengenai aritmatika sosial, tapi khusus untuk soal-soal hot dan dengan menggunakan cara trik cepat. Kayak penasaran gimana soalnya? Oke, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu video ini ya. Terima kasih teman-teman. Oke, kita langsung bahas aja soal berikut ini. Oke, di soal nomor 1 kita baca ya. Bulan April harga barang 60 juta rupiah. Kemudian bulan Mei harga naik 10%. Selama bulan Juni harga barang bulan Mei didiskon 10%. Harga barang bulan Juni adalah, oke, kita teliti dulu di sini. Bulan Mei katanya harga naik 10%, berarti harga bulan Mei itu berapakah? Oke, jadi harga bulan Mei naik 10% berarti jadi 110% ya. Dikali 60 juta. Berarti bulan Mei ini harganya adalah 11 kali 6, 66. Kemudian nih coret, yang ini coret, ini coret, sehingga menjadi 66 juta. Oke. Ini bulan Mei. Kemudian selama bulan Juni, harga barang bulan Mei didiskon 10%. Berarti untuk bulan Juni, diskon 10% berarti 100 dikurangin 10, 90% atau 90 per 100. Dikali 66 juta. Tinggal 66 dikali 90. 9 kali 6, 54. Kemudian taruh 5 ya. Kemudian 9 kali 6 lagi 54 tambah 5, 59 ya. Nah, yang depannya 594 yang mana? Yang A. Jadi nggak usah kita tulis 00-nya itu nggak apa-apa ya, karena ini kan pilihan ganda nih. Jadi kita bisa pakai trik ya. Ya mana sih angkanya ini sama, ke depannya paling nggak itu sama. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Perbandingan layanan dari 5 bank adalah sebagai berikut. Nah, ini kalau ketemu tabel seperti ini, mendingan langsung aja baca soalnya ya. Jadi nggak usah teliti baca tabelnya, tapi kita langsung baca aja soalnya. Perbandingan layanan yang harus dipilih agar mendapat keuntungan terbesar. Kalau secara logika, supaya untungnya besar ya, supaya untungnya tinggi, maka bunga bank juga harus tinggi. Ya udah nih kita cari aja yang bunganya itu paling tinggi, baik pada suku bunga tabungan per tahun, suku bunga deposito, maupun keuntungan investasi ya. Kemudian kan semakin lama, jadi waktunya semakin banyak, itu juga akan semakin untung. Nah, di sini berarti kita nggak usah mengalikan per tahun, itu kan ada 12 bulan, sedangkan ini per bulan ya. Ini nggak usah dikali 12 ya, karena semakin dikali 12 itu pasti nilainya akan semakin tinggi atau akan semakin untung. Gitu. Jadi untuk mudahnya nggak usah dikali menjadi 12 untuk per bulan, dan per 6 bulan nggak usah dikali 2 supaya menyamakan menjadi per tahun tuh nggak usah ya. Jadi kita langsung aja jumlahkan antara suku bunga tabungan, kemudian tingkat suku bunga deposito, maupun keuntungan investasi itu yang paling tinggi di bank yang mana ya. Nah, supaya mudah menjumlahnya, maka kita jumlahkan dulu suku bunga tabungan dengan keuntungan investasi karena sama-sama satuan ya. Untuk 0, aja terakhir nggak apa-apa. Kayak untuk bank A jumlahnya berapa nih kira-kira? 4 tambah 10. 4 tambah 10, 14 ya. Kemudian 14 tambah 0,5 jadi 14,5. Kemudian untuk yang B, 3,5 tambah 8. 11,5. 11,5 tambah 0,75, 12an lah ya. Jadi nggak usah ngitung sampai bener banget tuh nggak apa-apa ya. Yang penting hasil perkiraan gitu. Hasil perkiraan yang mendekati, karena kan ini kita harus butuh cepat nih mengerjakannya ketika di ujian ya. Kemudian yang C, 5 tambah 4,5, 9,5 tambah 0,6 berarti kurang lebih 10 komaan ya. Kemudian yang D, 4,5 tambah 5 itu 9,5. 9,5 tambah 0,5 sekitar 10 komaan. Kemudian yang E, nah ini 4 tambah 3,5 aja 7,5 tambah 0,65 pasti dia kurang dari 10 ya, sekitar 8, ya. Nah, ternyata yang paling untung adalah ketika menggunakan jasa di Bank A.
karena suku bunganya paling tinggi, yaitu 14,5. Jawabannya adalah yang D. Oke, jadi bisa ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ketemu tabel, yang pertama kita baca pertanyaannya dulu ya, baru baca tabelnya. Dan nggak usah panik, intinya itu ketika mengerjakan soal, kita jangan sampai panik ya, kita harus tetap fokus dan tetap tenang, gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 3 ya. Oke, sekarang soal nomor 3, kita baca soalnya dulu. Sebuah kedai kopi yang baru saja dibuka selama seminggu sedang melakukan pengecekan terhadap hasil penjualan berbagai jenis minumannya selama seminggu. Oke, ini ada tabelnya. Ingat langsung baca pertanyaan yang di bawah, nggak usah baca tabel dulu ya. Jika setiap pembelian espresso dan americano diberikan diskon 10%. Espresso dan americano kita tandai diskon 10%. Kalau diskon berarti dia berkurang ya. Oke, kemudian sementara mochaccino, cafe latte, dan macchiato diberikan diskon sebesar 20%. Oke, ini mochaccino, cafe latte, dan macchiato diskonnya 20%. Menu apakah yang memberikan keuntungan paling sedikit? Oke, keuntungan paling sedikit bagi kedai kopi tersebut. Nah, sini karena sudah diketahui diskonnya, maka kita langsung lihat tabel. Oh, ini ada model per cangkir. Kemudian ada juga harga jual per cangkir ya. Karena diketahui diskon, maka kita langsung aja tulis harga jual setelah diskon ya. Ini boleh dibagi dua tabelnya, harga jual setelah diskon. Untuk espresso katanya di diskon 10%. 10% dari 20.000 itu kan 2.000. Berarti harga jual setelah diskonnya adalah 20.000 dikurangin 2.000. Berarti 18.000. Kemudian americano juga sama, diskon 10%, berarti 18.000 juga. Kemudian mochaccino harga jual 20.000, diskon 20%. 20% dari 20.000 itu adalah 4.000 ya, berarti ini 20.000 dikurangin 4.000 adalah 16.000 ya. Kemudian ada cafe latte, diskonnya 20%. 20% dari 25.000 adalah 5.000. Kemudian 25.000 dikurangin 5.000, 20.000 ya. Kemudian macchiato 20% dikali 15.000, 3.000 ya. Kemudian 15.000 dikurangi 3.000, 12.000. Kemudian kita lihat untungnya berapa nih. Ini ada jumlah penjualan dalam cangkir, sedangkan yang ini ditanyakan untung. Oke, kita hitung dulu berapa untung per cangkirnya ya. Untuk yang espresso, untung per cangkirnya 18.000 dikurangi 15.000 nih. Berarti untung per cangkirnya adalah 3.000 ya. Kemudian untuk americano 18.000 dikurangin 17. Berarti untung per cangkirnya 1.000. Kemudian mochaccino ini 16 dikurangin 14. Berarti 2.000 ya, oke. Kemudian cafe latte 20.000 dikurangin 18.000. Hasilnya adalah 2.000 ya. Kemudian ini macchiato 12.000 dikurangin 12.000, wah ternyata dia tidak untung. Jadi yang untungnya paling sedikit itu pasti adalah macchiato. Kemudian kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, ini soal nomor 4. Kita baca soalnya dulu. Berikut ini adalah tabel hasil penjualan dari 5 orang distributor bahan bangunan. Ini tabelnya. Kemudian kita langsung masuk ke pertanyaannya. Jika laba per volume penjualan semen adalah 1 juta, oke, kita tandai dulu ya. Semen 1 juta rupiah. Kemudian cat 2 juta ya, untungnya. Sedangkan besi adalah 3 juta. Maka distributor yang mempunyai laba terbesar adalah, nah laba terbesar yang mana nih? Apakah distributor P, Q, R, S atau yang T? Ya. Jadi di sini kita tinggal lihat aja volume bahan bangunan yang terjual itu yang paling banyak dihasilkan oleh siapa. Dan di sini kan juga ternyata yang memberikan laba terbesar adalah pada bahan bangunan jenis besi. Nah, berarti kita cari dulu volume bahan bangunan besi ini yang tertinggi di distributor siapa ya? Apakah P, Q, R, S, atau T? Ternyata untuk besi yang paling tinggi ada di P, kemudian R, dan T ya.
Kemudian kita lihat ke sampingnya, yang chat. Karena chat ini memberikan keuntungan kedua terbesar ya. Untuk chat, volume yang paling tinggi itu dimiliki oleh siapa? Dimiliki ternyata oleh R. Kita tandai ini R-nya. Kemudian untuk semen, volume yang paling tinggi itu dijual oleh siapa ini? Dijual oleh yang paling tinggi oleh Q dengan T ya. Sedangkan untuk R dia ya beda tipis lah dengan Q atau T, cuma beda satu doang ya. Jadi otomatis distributor yang untungnya paling besar adalah R. Karena apa? Karena R ini mampu menjual besi dan cat, yang mana besi dan cat ini merupakan bahan bangunan yang memiliki untung tertinggi. Ternyata hasil penjualannya juga tinggi, berarti otomatis dia labanya juga pasti akan tinggi. Sedangkan di semennya dia hanya beda tipis aja dengan Q dan juga T, beda selisih 1. Nah, berarti masih lebih tinggian punya R ya. Nah, jadi di sini pasti jawabannya adalah yang R ya. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 5. Berikut ini adalah daftar harga alat tulis kantor di toko siswa. Oke, ini ada tabel, kemudian seperti biasa langsung kita baca aja soalnya. Jika semakin besar perbedaan harga termahal dan termurah antar merek pada barang yang sama memperlihatkan perbedaan kualitas sebarang antar merek, maka manakah barang yang memiliki perbedaan kualitas paling besar? Oke, jadi caranya kita cari yang selisihnya paling besar ya artinya. Kita langsung cek aja yang A itu ada kertas HVS. Yang paling tinggi di sini 60, berarti 60 dikurangi 50. Hasilnya adalah 10.000. Kemudian pulpen hitam yang paling tinggi angkanya 60, paling rendah angkanya adalah 40, berarti 20.000. Kemudian pensil warna. Pensil warna paling tinggi angkanya 115, paling rendah adalah 74.000. 40.000 kurang lebih nih. Ini mendekati. Kemudian buku tulis. Buku tulis ini 74, ini 64, oh ini pasti 10.000. Kemudian lem 80 dengan 65, ini cuma 15, berarti perbedaannya paling tinggi adalah si pensil warna ya. Jawabannya yang C. Bisa ya pasti bisa semua nih. Kalau misalnya ada yang belum ngerti, boleh langsung ditanyakan saja di kolom komentar ya. Nanti pasti akan kakak jawab. Oke, kita lanjut ya. Oke, soal nomor 6. Data hasil penjualan rata-rata setiap bulan sebuah toko mebel adalah sebagai berikut ya. Oke lah, seperti biasa langsung kita baca soalnya. Jika promosi berhasil meningkatkan omset penjualan 2 kali lipat untuk kursi tamu dan tempat tidur, maka berapa besar total keuntungan yang diperoleh toko mebel tersebut? Kayak ditanya ini total keuntungan. Artinya kita harus menghitung masing-masing untung di setiap barang ini. Di sini kan ada kata kuncinya, meningkatkan omset penjualan 2 kali lipat untuk kursi tamu dan tempat tidur. Berarti ini dikali 2, 20 juta. Kemudian tempat tidur juga omsetnya naik 2 kali lipat. Berarti kali 2 menjadi 10. Besar total keuntungannya. Nah, jadi di sini kita hitung aja berapa untung dalam rupiah. Untuk meja makan 25% dikali 20, 25 kali 2, 25 kali 20, 50. Berarti 5 juta ya. Kemudian yang kursi tamu 40% dikali 20, 8 ya, berarti hasilnya 8. Kemudian tempat tidur nih 20% kali 10, 2 kali 1, 2 ya. Kemudian kan nolnya dicoret nih karena dibagi 100. Kemudian lemari pakaian 5 kali 1, 5 ya. Ya meja kantor 20% kali 20, 4. Langsung kita jumlahin aja. 5 tambah 5 tambah 8, 13, 13 tambah 2, 15, 15 tambah 5, 20. 20 tambah 4, 24 ya, 24 juta. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Jadi bisa ya teman-teman. Kayak pasti bisa semua nih.
Jadi yang jelas kalau misalnya ketemu tabel itu harus dibaca dulu soal di bawahnya ya, yang mendekati dengan pilihan jawabannya. Oke, ternyata tadi merupakan soal terakhir ya untuk materi kali ini. Jangan lupa di like dan juga di subscribe video ini. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.